Marilah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Dan mohon berkat-Mu dalam perkuliahan kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami dan dapat membantu kami untuk pewartaan. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kita akan meluangkan waktu hari ini untuk membahas salah satu bagian di dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ya. Bahannya sudah ada di dalam buku ini yang sudah saya tunjukkan. Semoga tidak terlalu sulit untuk dibaca. Ya. Yang akan kita bahas terutama adalah tema tentang kerasulan Paulus yang dipertanggungjawabkan oleh Paulus atau dibela di tengah macam-macam serangan yang ditujukan kepada Paulus pada waktu itu. Ya, situasi yang sebetulnya tidak sangat bersahabat kalau kita rasakan itu. Sejak dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, kita sudah melihat sekian banyak persoalan yang muncul yang kemudian ditanggapi oleh Paulus. Tetapi sesudah surat pertama itu pun situasi jemaat di Korintus itu tidak banyak berubah. Maka dalam situasi ketika Paulus itu melihat ada sekian banyak problem, permasalahan yang ada di jemaat Korintus, lalu dia membayangkan kalau saya datang lagi, yang akan terjadi mungkin justru adalah duka cita. Dalam arti kalau saya datang lagi, mungkin saya justru akan menegur jemaat Korintus. Mungkin juga mengekspresikan kemarahannya. Sehingga yang dibayangkan adalah kalau saya datang sekarang ini, di tengah semua problem yang ada di dalam jemaat Korintus, dia merasa saya nanti hanya akan memunculkan duka cita bagi kalian. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Paulus. Maka meskipun dia sudah mengatakan kepada jemaat di Korintus, saya akan datang kepadamu, lalu nanti akan melanjutkan perjalanan ke utara, ke Akaya, ke Macedonia, sesudah itu kembali lagi ke Korintus. Tujuannya adalah supaya jemaat di Korintus itu mendukung Paulus dalam perjalanannya ke Yudea. Mendukung dalam arti juga mendukung secara finansial. Nah, ini yang dibayangkan oleh Paulus atau direncanakan di awal. Dia akan datang ke Korintus, sesudah Korintus dia akan pergi ke Macedonia, kemudian kembali lagi ke Korintus dan baru pergi ke Yerusalem. Ternyata ini tidak terjadi. Paulus itu merasa kalau saya datang nanti saya hanya akan menimbulkan itu duka cita bagi kalian. Maka apa yang dibuat oleh Paulus? Paulus menulis surat. Dan itu diberikan kepada Titus dan Titus kemudian datang ke Korintus untuk tahu apa yang sebetulnya dialami oleh jemaat di Korintus. Nah, rupanya surat-surat ini pun memang menimbulkan duka cita. Karena keras. Ya, kata-kata Paulus yang keras dan tegas. Itu dikatakan oleh Paulus, tetapi sayangnya sekarang ini kita tidak lagi menemukan surat itu. Artinya tidak ada manuskrip, tidak ada dokumen-dokumen yang menjadi bukti apa isi surat itu. Hanya Paulus menulis bahwa dia pernah menulis surat dan isinya itu keras. Dan Paulus sadar bahwa surat itu akan melukai jemaat. Akan menimbulkan duka cita di tengah jemaat. Tetapi itu ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus waktu itu ada di Troas. Dan Paulus sangat berharap nanti Titus ini kemudian akan datang ke Troas untuk menemui Paulus dan menjelaskan situasi di Korintus. Ternyata Titus tidak datang. Maka Paulus itu menyeberang ke Macedonia. Tidak datang ke Korintus dulu, tapi ke Macedonia dulu, ketemu dengan Titus di situ. Kemudian Paulus baru menulis surat yang sekarang kita kenal sebagai surat 2
Korintus. Dan ada macam-macam problem yang kemudian muncul. Dan kalau kita perhatikan surat Korintus yang kedua ini lebih banyak bercerita tentang relasi Paulus dengan jemaat. Surat 1 Korintus itu sangat berfokus pada persoalan-persoalan yang muncul di tengah jemaat. Paulus berusaha memecahkannya. Tetapi surat 2 Korintus itu lebih banyak bicara tentang kerasulan Paulus. Pengalamannya hidup sebagai pelayan firman. Kemudian dia mempersiapkan kedatangannya ke Korintus. Yang saya minta untuk dibaca secara khusus itu bab 10 sampai 12. Ketika Paulus dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain, bagaimana dia menempatkan dirinya di hadapan rasul-rasul yang lain, termasuk mereka yang dia sebut sebagai super apostles itu, rasul-rasul yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita lihat dalam pertemuan kita pagi hari ini. Di dalam LMS itu saya mencantumkan PowerPoint ini, terutama pembahasan tentang bab 10 sampai bab 12 ini di dalam, saya cari. Di bab 10 sampai bab 12 di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Ya, soal tentang pembelaan Paulus atas kerasulannya. Kita tahu bahwa Paulus itu seringkali tidak tinggal terlalu lama di suatu daerah tertentu. Misalnya di Tesalonika dikatakan hanya 3 hari Sabat, berarti hanya 3 minggu di situ. Tetapi di Korintus, Paulus itu tinggal cukup lama. Bahkan dia juga bekerja di Korintus, yang nanti juga akan menjadi bahan kritik lagi. Masa seorang guru bekerja dengan tangannya menjadi pembuat tenda. Tetapi ini yang justru nanti akan ditampilkan oleh Paulus. Dia memberi perhatian yang khusus bagi jemaat. Juga dengan tinggal cukup lama di sana. 1,5 tahun tinggal bersama dengan jemaat. Paulus juga tercatat beberapa kali mengunjungi Korintus ini. Juga tercatat paling tidak 3 kali mengirim suratnya kepada jemaat di Korintus. Nah, 3 kali ini adalah yang tercatat. Kita tidak tahu apakah di luar yang tercatat ini masih ada surat-surat lain yang ditulis oleh Paulus. Tetapi yang ada datanya 2, 1 Korintus dan 2 Korintus. Sementara surat yang disebut oleh Paulus dibawa oleh Titus itu sekarang kita tidak memiliki dokumennya. Maka juga tidak ada di dalam perjanjian baru kita. Tetapi itu disebut oleh Paulus dalam suratnya. Nah, meskipun diberi perhatian begitu khusus, dikunjungi, disapa dengan surat-suratnya, namun ternyata jemaat Korintus ini masih rentan terhadap aneka macam persoalan internal. Ya, persoalan internal yang kali lalu kita sebut adalah situasi perpecahan yang ada di tengah-tengah jemaat. Juga mudah dibelokkan oleh ajaran-ajaran yang benar, tidak benar. Artinya dibelokkan dari ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Paulus. Situasi yang sebetulnya mirip dengan apa yang terjadi di Galatia. Orang Galatia meninggalkan Injil yang diberitakan oleh Paulus untuk memeluk Injil yang lain yang sebetulnya bukan Injil. Nah, kehadiran guru-guru yang nanti akan disebut sebagai rasul-rasul palsu, inilah yang secara khusus ditanggapi oleh Paulus di dalam surat yang kedua ini. Orang-orang yang berusaha untuk memisahkan jemaat dari Paulus, ya, termasuk dari Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, di dalam bab 10 sampai 12 ini, lalu Paulus akan banyak berbicara tentang rasul dan kerasulan. Nah, apa yang menjadi latar belakang pembahasan Paulus ini adalah tentang rasul-rasul palsu yang
menurut dia lebih dikuasai oleh kultur zaman daripada oleh Injil Allah. Artinya dikuasai oleh suatu gagasan tentang sosok seorang guru yang hebat itu seperti apa. Dan Korintus ini adalah wilayah Helenis, wilayah Yunani. Sehingga yang diidealkan adalah guru-guru, para filsuf-filsuf yang waktu itu memang banyak dijumpai. Meskipun kota Korintus itu tidak sangat dikenal dengan filsuf dan sastrawannya. Beda seperti Athena, seperti daerah-daerah yang lain. Karena Korintus itu lebih kota bisnis, perdagangan. Tetapi toh ada gagasan-gagasan tertentu tentang ideal seorang guru, seorang filsuf. Dan itu yang dibayangkan juga oleh jemaat Kristiani ketika melihat ada banyak guru, ada banyak rasul, pemberita Injil. Nah, itu tanda-tandanya sudah mulai kita lihat di 1 Korintus. Paulus dibandingkan dengan Apolos, dibandingkan dengan Kefas dalam hal apa? Dalam hal berfilsafat. Dalam hal bisa berbahasa roh, ya. Dalam hal mungkin nanti kredensialnya, ya, jaminannya, ini dibanding-bandingkan. Dan yang dijadikan standar adalah ide tentang guru yang waktu itu dihormati. Guru yang berpindah-pindah, misalnya. Ini kan pola filsuf kelana yang dari satu kota pindah ke kota yang lain untuk mengajar. Dari satu piazza, apa itu berarti? Alun-alun, pasar, ke tempat-tempat keramaian yang lain. Maka ini adalah ide tentang seorang guru yang waktu itu banyak dijumpai. Guru-guru profesional. Mereka fasih berbicara. Mereka dilengkapi dengan kekuatan roh, mukjizat. Guru-guru yang hebat itu guru-guru yang bisa berbicara penuh keberanian. Menyatakan idenya sendiri, gagasannya sendiri. Kadang harus berdebat dengan guru-guru yang lain. Ini kan pola filsuf juga. Ada satu filsuf yang menyatakan pendapat, filsuf lain menyerangnya. Hal yang juga pernah dialami oleh Paulus ketika dia ada di Athena. Dia juga mengalami hal seperti itu. Guru yang hebat itu guru yang punya penghasilan. Dari mengajar, dia mendapat banyak penghasilan. Maka semakin banyak murid, artinya semakin banyak penghasilan yang dia peroleh. Dan semakin banyak penghasilan yang dia peroleh, itu menjadi bukti bahwa dia guru yang hebat. Maka seorang guru yang terhebat itu adalah guru yang dibayar paling mahal. Nah, nanti lihat Paulus, ya Paulus justru akan membalik semuanya itu. Ya, saya bukan orang yang fasih bicara. Saya bukan orang yang menggunakan bahasa roh. Saya tidak menggunakan kekuatan mukjizat. Saya ini bukan pemberani, misalnya. Ini Paulus nanti akan dituduh seperti itu. Oh, Paulus itu bukan guru yang hebat, karena dia tidak fasih berbicara. Artinya tidak berfilsafat. Seperti dalam 1 Korintus. Paulus itu bukan guru yang hebat, karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk membuat mukjizat. Paulus itu dituduh, oh dia bukan guru yang baik karena dia itu hanya berani berkata-kata keras itu kalau lewat surat. Tapi kalau lewat pertemuan, bertemu langsung, Paulus tidak punya keberanian itu. Nah, ini nanti digunakan oleh lawan-lawannya untuk menyerang Paulus. Paulus itu bukan guru yang hebat karena dia tidak berpenghasilan. Paulus itu kan tidak menerima upah dari pemberitaan Injil. Dan Paulus memang tidak menerima itu. Tetapi karena ide waktu itu, guru yang hebat adalah guru yang dibayar mahal, lalu orang mengatakan kalau begitu Paulus itu bukan guru yang hebat, bukan rasul yang hebat. Lihat dia malah bekerja menjadi pembuat tenda. Ya, suatu pekerjaan tangan yang dalam kultur Helenis itu dianggap itu tanda bahwa Paulus itu bukan seorang yang kelas atas. Yang kelas atas itu mengajar, berfilsafat. Ini yang dihargai. Sementara orang-orang yang bekerja dengan tangannya itu tidak dihargai. Nah, kita sudah lihat itu di Tesalonika misalnya. Paulus itu berbicara tentang kerja dengan tangannya sendiri supaya tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Ini pola yang banyak digunakan oleh orang untuk
memahami ideal seorang guru yang fasih berbicara, yang bisa membuat mukjizat, yang berani menyatakan idenya, yang punya murid banyak, yang juga memperoleh banyak penghasilan dari pengajarannya. Yang lain, guru itu hebat kalau memegang surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini biasanya diberikan oleh siapa? Oleh murid-muridnya terdahulu. Artinya ini adalah surat pujian. Saya ini hanya akan dianggap sebagai guru Paulus yang baik kalau nanti frater-frater itu membuat kesaksian. Oh, Romaiko itu mengajarnya baik. Oh, Romaiko ini. Nah, ini surat-surat pujian seperti ini yang seringkali dianggap sebagai surat rekomendasi. Atau juga menampilkan kredensial tertentu, bintang jasa. Ya, pernah mendapat prestasi, pernah dipuji oleh rasul tertentu. Ini adalah soal jasa-jasanya. Nah, Paulus nanti akan ditanya, mana surat rekomendasimu? Mana bintang jasamu? Paulus berkata, saya tidak butuh itu surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasiku adalah kalian ini. Bukan surat rekomendasi dari murid-murid yang lain, dari jemaat yang lain. Nah, mungkin sebelum Paulus ke Korintus, Paulus kan sudah pergi ke Tesalonika. Nah, mungkin ada orang Tesalonika yang memberi kesaksian, ya, memberi rekomendasi kepada orang-orang di Korintus tentang siapa Paulus. Nah, kalau seorang guru mendapat kesaksian yang baik, pujian dari murid-muridnya terdahulu, maka dia akan disebut sebagai guru yang baik. Nah, itu situasinya. Seorang guru itu juga dibayangkan punya keterampilan berbicara sebagai seorang orator, ya, sebagai seorang yang ahli pidato yang ditandai dengan keberanian, keyakinan diri, bahkan juga kesombongan. Maka seorang guru yang baik itu justru dibayangkan seperti itu. Guru yang secara oral dalam kata-katanya itu bisa bicara dengan berani, menyatakan keyakinan dirinya akan apa yang diajarkan, bahkan juga dengan kesombongan tertentu. Nah, Paulus justru melawan ajaran-ajaran ini atau paham seperti ini dan mengatakan bahwa mereka ini sebetulnya justru guru-guru yang tidak berminat pada jiwa gereja, melainkan mengagung-agungkan ajaran-ajaran mereka sendiri. Tadi kan salah satu ciri seorang guru yang hebat adalah guru yang berani menyatakan pendapatnya, ajarannya. Nah, justru ini dikritik oleh Paulus. Kalian itu mengagung-agungkan ajaran kalian sendiri, tetapi tidak berminat pada jiwa gereja. Kalau disebut guru yang hebat, itu guru yang menerima banyak penghasilan dari pengajarannya. Paulus justru mengatakan, kalian itu tidak berminat memberitakan Injil, tapi kalian itu berminat memberitakan kepentingan diri kalian sendiri. Kalau kalian memberitakan Injil, motivasinya adalah untuk mendapatkan uang dari pengajaran itu. Maka kalian bukan rasul, tetapi kalian seperti filsuf-filsuf itu yang mengajar demi uang, yang memberitakan Injil demi uang. Hal yang sama yang sudah dikritik oleh Paulus di Filipi, ada orang yang memberitakan Injil itu dengan maksud yang baik, tetapi ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Maka di sini Paulus juga melihat ada penginjil-penginjil, pemberita Injil, rasul-rasul yang juga memanfaatkan pemberitaan Injil itu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sama seperti guru-guru, filsuf-filsuf yang lain mengajar mendapatkan uang, penghasilan, maka para penginjil ini juga melakukan hal yang sama. Nah, Paulus akan menampilkan dirinya, saya tidak melakukan itu. Ya, kalau saya mengajar, saya memberitakan Injil, saya tidak mengharapkan penghasilan dari pengajaran. Nah, ini salah satu hal yang menjadi ciri kerasulan Paulus. Paulus tidak pernah meminta uang kepada jemaat untuk menjadi imbalan balas jasa akan pemberitaan Injilnya. Maka nanti kalau kalian membaca Paulus itu mengumpulkan uang, itu bukan untuk dirinya.
Uang yang dikumpulkan di Korintus, uang yang dikumpulkan di Tesalonika, di Filipi, nanti di daerah Macedonia yang lain adalah uang yang nanti akan dibawa oleh Paulus ke Yerusalem untuk diberikan kepada jemaat yang miskin di Yerusalem. Tidak untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri, Paulus mencukupi hidupnya dengan bekerja. Sehingga di Korintus, Paulus itu juga bekerja bersama dengan Priska dan Aquila dengan menjadi pembuat tenda. Dari penghasilannya itulah kemudian Paulus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Maka prinsip yang juga sudah muncul di Galatia, di Tesalonika. Bekerja dengan tangan sendiri supaya tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Maka ini prinsip yang selalu dipegang oleh Paulus. Nah, orang-orang inilah yang oleh Paulus diistilahkan sebagai rasul-rasul yang tiada taranya atau super apostolos, yang berusaha untuk memisahkan Paulus dengan mendiskreditkan Paulus dengan tuduhan-tuduhan tadi. Ya, mereka menuduh Paulus. Paulus itu bukan rasul sejati. Sama dengan tuduhan di Galatia. Paulus itu bukan rasul Yesus Kristus karena dia bukan muridnya Yesus Kristus. Paulus itu tidak bekerja dalam roh. Buktinya apa? Paulus tidak berbahasa roh. Paulus itu tidak memperoleh surat rekomendasi yang resmi. Ya, tidak membawa surat-surat pujian dari murid-murid sebelumnya. Paulus itu rasul yang lemah. Paulus itu lalai dalam merencanakan kerasulan. Ya, misalnya tadi dia sudah berencana ke Korintus, lalu ke Macedonia, kembali lagi ke Korintus. Ternyata rencana itu tidak dilakukan oleh Paulus. Nah, bagi lawan-lawannya itu dianggap sebagai, loh, kalau begitu Paulus itu lalai dalam merencanakan kerasulannya. Paulus itu dituduh dia itu rasul yang lemah. Hanya berani keras itu kalau nulis surat. Tapi kalau ketemu langsung, Paulus tidak berani. Paulus itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehebatan rasuli. Hanya berani keras kalau dari jauh. Paulus itu tidak menerima imbalan finansial. Padahal maksud Paulus, saya memberitakan Injil dalam kemurnian. Tidak ada maksud untuk menerima imbalan-imbalan yang sifatnya untuk dirinya sendiri. Tapi itu bagi lawan-lawannya itu tanda kalau Paulus itu bukan rasul yang hebat. Seorang guru yang hebat itu justru harus menerima imbalan. Dan semakin banyak imbalannya, dia akan semakin diakui sebagai guru yang hebat. Paulus itu juga disebut merebut wilayah kerja orang. Padahal Paulus selalu mengatakan, saya tidak akan menggarap ladang orang lain. Kita sudah lihat sedari awal bahwa Paulus itu kalau bekerja memberitakan Injil, selalu dia pilih tempat di mana nama Yesus sama sekali belum dikenal. Maka Paulus tidak pernah itu bekerja di mana sudah ada orang Kristen di situ. Ini tuduhan-tuduhan terhadap Paulus yang nanti akan dijawab semua oleh Paulus. Nah, bagaimana pembelaan Paulus? Bagaimana sikap Paulus menghadapi tuduhan-tuduhan semacam itu? Paulus tidak merasa terancam atau cemburu oleh kehadiran rasul-rasul yang lain. Ini sudah kita lihat bagaimana Paulus menempatkan dirinya bersama dengan Kefas, bersama dengan Apolos, bersama dengan Kristus. Ya, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kehadiran rasul-rasul yang dianggap hebat itu tidak mengancam Paulus. Dan Paulus tidak cemburu dengan karya mereka itu. Itu nanti akan sangat dijelaskan di bab 11, bab 12 oleh Paulus nanti ya. Kalau mau membanggakan kerasulannya, saya ini punya hal-hal yang lebih hebat loh dari mereka itu. Maka nanti akan didaftar oleh Paulus apa kehebatannya sebagai rasul. Tetapi kalau mau hidup membanggakan diri, saya tidak akan membanggakan diri atas kehebatan-kehebatan itu. Kalau saya mau berbangga, saya justru akan berbangga dalam kerapuhan saya. Ini pun muncul nanti di bab 11. Nah,
Paulus tidak cemburu, Paulus tidak merasa terancam, tetapi Paulus khawatir atas kehadiran para rasul, guru-guru palsu ini, yang disebut sebagai pekerja-pekerja yang curang, yang menyamar sebagai rasul Kristus, yang sebetulnya memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Atau mereka memberitakan Injil demi motif-motif pribadi, keuntungan pribadi, termasuk keuntungan finansial tadi. Nah, Paulus akan menyerang rasul-rasul yang seperti ini. Mereka hanya memuji diri sendiri, mengukur diri sendiri dengan ukuran sendiri. Mereka hanya bermegah dalam hal-hal duniawi. Mereka terlatih berbicara. Mereka sebagai orang Yahudi mungkin mengaku diri sebagai keturunan Abraham, pelayan Kristus, bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi Paulus mengatakan semuanya itu digunakan bukan untuk memberitakan Injil, tetapi justru untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Nah, maka Paulus membela kerasulannya, dan kalau Paulus membela kerasulannya seperti juga di Galatia, dia itu membela Injil yang diwartakan. Nah, sekarang bagaimana Paulus sendiri? Tadi kan guru-guru yang hebat itu cirinya A, B, C, D, E, F, G tadi. Nah, sekarang Paulus, kalau dibandingkan dengan rasul-rasul yang tiada taranya, saya memang bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang hebat, terpelajar. Saya orang biasa. Kalau kalian mengatakan guru yang hebat, itu adalah guru yang pemberani. Saya datang kepada kalian itu dengan gentar dan takut. Ya, di awal surat 2 Korintus ini, saya datang dengan gentar dan takut. Kalau guru-guru yang hebat itu guru yang memperoleh pujian, ya diagung-agungkan, dikagumi oleh banyak orang. Saya ini justru menjadi rasul yang teraniaya. Dan sekian banyak nanti penderitaan yang didaftar oleh Paulus. Kalau guru-guru yang hebat itu memperoleh uang dari murid-muridnya, dari pengajarannya, saya mencukupi diri sendiri dengan bekerja tangan. Kalau mereka itu fasih berbicara, saya tidak terlatih. Maka kalau saya dibandingkan dengan mereka, saya tidak ada apa-apanya. Mereka itu super, mereka itu berani, mereka itu kuat, mereka itu bertalenta, mereka itu terhormat. Tapi semuanya itu diukur dengan ukuran-ukuran lahiriah. Dan Paulus sudah berkali-kali mengatakan, kalau kita bermegah, jangan bermegah akan hal-hal lahiriah. Kalau kita bermegah, nanti kita harus bermegah dalam hal yang lain. Bermegah dalam Kristus, bermegah dalam kelemahan, bermegah dalam kerapuhan. Bukan pada hal-hal lahiriah yang biasanya dianggap sebagai hal-hal yang hebat. Ini cara Paulus menanggapi. Ya, saya memang bukan pembicara, orator yang fasih. Bukan filsuf, tetapi saya ini pemberita Injil. Secara lahiriah saya ini lemah dan gagal, tetapi sejatinya saya memiliki tanda-tanda kerasulan yang sejati. Daftar yang ada nanti di bab 12 itu. Kalau rasul-rasul yang lain itu mengagung-agungkan kehebatannya, Paulus itu justru mengatakan kelemahan dan penderitaan justru adalah tanda bahwa dia bekerja lebih keras daripada mereka. Lebih banyak jerih, lelah, dan kerja berat yang harus dia alami. Itu coba kita buka sebentar bab 11-12. Ya. Bab 11 ayat 21b. Ini Paulus berbicara tentang macam-macam kerja keras. Juga penderitaan, aniaya yang harus dia tanggung. Apa yang dia alami? Ya, kalau orang-orang membanggakan diri sebagai rasul-rasul Yesus, kalau mau saya bangga, saya punya kebanggaan lebih dari mereka. Tetapi bab 11 ayat 21b. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu,
maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Dan di Filipi kan Paulus sudah mengatakan, orang yang berbangga akan hal-hal lahiriah itu adalah orang yang bodoh. Nah, kalau ada orang yang berbangga atas hal-hal lahiriah, saya juga bisa. Ya, saya juga punya hal-hal lahiriah yang saya banggakan. Dan justru itu menjadi tanda kerasulan, bahwa saya rasul yang hebat, lebih dari mereka. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ya, tidak hanya berkata dalam kebodohan, tapi berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Artinya Paulus itu selalu mengatakanlah kalau hanya mau berbangga pada hal-hal lahiriah, saya lebih dari kalian. Kalau hanya berbangga pada prestasi-prestasi kalian sebagai pemberita Injil, saya juga punya prestasi lebih dari kalian. Ya, tetapi kalau saya berbangga pada hal-hal itu, saya ini bodoh. Kalau saya berbangga pada hal-hal semacam itu, saya ini orang gila. Ya, maka Paulus tidak sedang membanggakan dirinya, tapi Paulus sedang mengatakan, kalau saya mau, saya bisa, tapi itu tidak saya pilih. Ya, apa bukti kerasulan yang hebat? Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dipenjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan seterusnya. Itu adalah kerja keras yang harus ditanggung, dialami oleh Paulus demi pemberitaan Injil. Paulus akan tanya, apakah kamu mengalami hal yang sama? Apakah dalam memberitakan Injil kamu dianiaya? Apakah dalam memberitakan Injil kamu di penjara? Apakah dalam memberitakan Injil kamu itu mengalami banyak kesulitan? Nah, Paulus itu menantang mereka untuk itu. Apa yang kamu alami dalam pemberitaan Injil? Apakah lebih berat dari yang saya alami? Nah, situasi ini yang digunakan oleh Paulus untuk menempatkan dirinya di hadapan mereka. Mereka yang memegahkan diri atas hal-hal lahiriah. Ciri-ciri seorang guru yang hebat itu dihadapi oleh Paulus dengan menyatakan apa yang dialami sebagai rasul. Bukan kehebatan, tetapi derita, aniaya yang harus dia tanggung demi Injil itu. Kalau mereka berbangga akan hal-hal lahiriah, dia justru berbangga akan kerapuhannya ini. Akan derita dan aniaya yang harus dia tanggung demi Injil itu. Maka ini satu pola yang selalu muncul di dalam diri Paulus ketika identitas kerasulannya itu dipertanyakan. Ketika orang lain menempatkan diri dalam ideal guru-guru yang hebat pada waktu itu, Paulus justru bercerita tentang pengalaman kerasulannya yang konkret, yang harus dihadapi dengan banyak penderitaan. Dan ini sama sebetulnya dengan apa yang dinyatakan dalam penampakan di Damsyik. Ketika Ananias itu tidak mau datang menyembuhkan Saulus, Yesus mengatakan, orang ini akan menjadi alat pilihan bagiku. Dan aku sendiri akan menyatakan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung demi nama. Dan ini dialami oleh Paulus. Maka dia mendaftar sekian banyak. Ayat 26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Itu semua adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Paulus.
Dan justru kesulitan-kesulitan, aniaya, penderitaan itulah yang oleh Paulus dianggap ini tanda kerasulan yang sejati. Ya, tanda kerasulan yang sejati itu bukan banyaknya murid. Tanda kerasulan yang sejati itu bukan banyaknya uang yang saya peroleh. Tanda kerasulan yang sejati itu bukan surat pujian yang diberikan kepada saya. Bukan soal keberanian dalam berbicara. Tapi semua yang didaftar oleh Paulus ini dianggap sebagai tanda kerasulan. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Maka kalau para rasul yang lain yang disebut sebagai super apostolos itu membanggakan hal-hal yang hebat itu, Paulus mengatakan kalau aku harus bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku, dalam kerapuhan. Baik, saya berhenti sebentar. Apakah ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Silakan kalau ada. Tidak ada? Ya, kita lanjut sebentar sampai akhir. Ini masih pembelaan Paulus. Ya, kalau Paulus itu dibandingkan dengan rasul-rasul yang berbicara dengan penuh keberanian, bahkan juga dengan kesombongan tadi, arogansi, Paulus mengatakan kekuatan kata-katanya tidak terdapat pada kemasannya. Artinya tidak terdapat pada filsafat yang dia nyatakan. Inti dari kata-katanya itu ada pada pesannya, pada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini sudah disinggung oleh Paulus dalam surat pertama. Saya tidak memberitakan filsafat. Saya tidak memberitakan hikmat yang berasal dari manusia. Yang saya beritakan adalah hikmat dari Allah, yaitu hikmat Kristus yang tersalib. Kebodohan bagi kalian, tetapi itu adalah hikmat bagi kami. Batu sandungan bagi kalian, tetapi itu adalah kekuatan Allah bagi kami. Maka bukan soal fasih berbicara, berfilsafat yang diutamakan, tetapi yang diutamakan adalah pesannya. Karena yang dia sampaikan bukan hikmat manusia, tetapi hikmat yang berasal dari Allah. Paulus itu diberi kuasa untuk membangun dan meruntuhkan, tetapi kuasa itu tidak digunakan untuk menakut-nakuti. Ya. Paulus punya banyak karunia. Kalau dibanding-bandingkan, seperti yang kali lalu kita buat di 1 Korintus 12-14. Kalau mau dibandingkan dengan orang lain yang menerima banyak karunia, Paulus itu juga merasa, saya juga punya banyak karunia itu. Ya, tetapi itu tidak digunakan oleh Paulus demi kepentingan diri sendiri. Tentang bermegah, tadi dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Paulus itu merasa ada suatu seperti duri di dalam dagingnya. Dan Paulus minta supaya duri itu diambil. Tetapi Allah mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Maka mengapa Paulus itu bermegah atas kelemahannya? Karena justru di dalam kelemahannya, kuasa Allah itu menjadi sempurna. Dia tidak bermegah atas kemegahan dirinya sendiri, atas hal-hal lahiriah yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang kita temukan di bab 10 sampai 12. Kita lihat sebentar bab 12 ayat 7. Bab 12 ayat 7. Paulus sudah mengatakan, kalau saya mau bermegah atas hal-hal lahiriah, saya punya banyak tanda kerasulan yang hebat. Tetapi saya tidak mau bermegah atas hal-hal itu. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini tema yang selalu diulang oleh Paulus. Jangan bermegah, jangan meninggikan diri, jangan menempatkan diri satu di atas yang lain. Ya, tetapi pilihan Paulus adalah untuk selalu seperti Kristus. Hendaklah kalian menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang merendahkan diri, yang mengosongkan diri, yang taat sampai mati di salib. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini prinsip yang digunakan oleh Paulus ketika dia dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, orang-orang Korintus itu memberi cap Paulus itu rasul yang kalah hebat dari rasul-rasul yang lain. Mereka itu fasih berbicara, mereka itu punya daya atau kuasa untuk melakukan mukjizat, mereka itu berani berbicara, mereka itu dipenuhi dengan roh, mereka itu dibayar mahal, murid-muridnya banyak. Ini rasul-rasul yang hebat. Tapi Paulus mengatakan, enggak, itu bukan tanda kerasulan yang hebat. Ya, tetapi tanda kerasulan yang sejati justru adalah macam-macam aniaya, penderitaan yang harus saya tanggung demi Injil, demi Kristus. Mereka itu bukan rasul-rasul yang hebat, karena semua kehebatan itu tidak digunakan untuk memberitakan Injil, tetapi digunakan untuk memberitakan diri sendiri, untuk memperoleh keuntungan-keuntungan bagi diri sendiri. Sementara Paulus, saya ini semata-mata memberitakan Injil. Tidak pernah saya menerima 1 peser pun uang dari kalian sebagai imbalan atas pemberitaan Injil. Memang dalam perjalanan di Korintus nanti setelah 1,5 tahun bekerja, lalu datang bantuan dari Macedonia. Ya, Paulus waktu itu bekerja dengan Priska dan Aquila. Lalu datang sumbangan dari Macedonia. Sumbangan bukan untuk pribadi Paulus, tetapi sumbangan untuk karya kerasulannya. Maka ketika sudah mendapat sumbangan dari Macedonia, lalu Paulus ini memusatkan diri pada pemberitaan Injil lagi. Tetapi selama 1,5 tahun Paulus berada di Korintus, Paulus bekerja dengan tangannya sendiri. Tidak minta uang sebagai imbalan atas jasanya dalam pemberitaan Injil itu. Ini teman-teman yang ada di bab 10 sampai bab 12, terutama tentang sikap Paulus ketika Paulus dibanding-bandingkan dengan rasul yang lain. Saya merasa 2 Korintus ini justru menjadi sangat inspiratif untuk kita untuk mengenali sikap-sikap utama Paulus dalam kerasulannya. Maka kita bisa membaca dan menggunakan teks 2 Korintus ini untuk kepentingan kita. Maka nanti termasuk di dalam ujian akhir semester yang akan selalu saya kaitkan adalah sikap-sikap kerasulan Paulus yang ada di surat 2 Korintus ini. Ya, nanti akan selalu saya hubungkan ke sana. Baik, ada hal yang mau didiskusikan, ditanyakan? Tentang pengantarnya, itu bagian yang lain bisa ditemukan di dalam buku yang tadi sudah saya tunjukkan. Ya, di dalam bab 4 itu misalnya ini bagus. Ketika Paulus itu justru merasa dibandingkan dengan banyak hal yang lain, dia merasa menerima, saya ini menerima harta rohani dalam bejana tanah liat. Maka kita akan lihat ini satu tema yang
banyak muncul di sini, juga nanti di kitab Yeremia tentu saja ya, tentang pembuat periuk itu. Kita baca dulu bab 4 ayat 1 sampai 15. Ada yang bersedia membacakan ayat 1 sampai 15? Silakan dibacakan. Saya Romo. Ya, silakan Thomas. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang diberitakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, terima kasih. Nah, ini soal harta rohani, soal isi, dan soal bungkusnya, bejananya. Latar belakangnya pasti harus kita lihat dalam tradisi Romawi. Kalau orang-orang Romawi itu berperang dan melawan suatu kota tertentu, mengalahkan kota tertentu, maka mereka akan punya yang namanya barang rampasan. Nah, barang rampasan itu biasanya perhiasan, emas, permata, kemudian uang logam, uang emas itu. Dan rampasan itu akan dimasukkan ke dalam suatu wadah. Dan wadahnya itu biasanya justru adalah bejana tanah liat ini. Dan itu akan diarak oleh prajurit itu. Wadahnya memang adalah bejana tanah liat. Tetapi barang-barang rampasan yang ada di situ adalah emas, perak, permata itu, yang sangat berharga. Maka orang yang melihat perarakan itu tidak akan mengarahkan pandangannya pertama-tama pada wadahnya, pada bejananya, tetapi pada isinya. Dan ini yang dimaksud oleh Paulus. Yang penting bukan bejananya, bukan kami ini, tetapi yang penting adalah harta rohani yang kami beritakan. Kalau kami ini siapa?
Ya, kami ini lemah, kami ini teraniaya, kami ini tidak fasih berbicara, kami ini tidak dilengkapi dengan kekuatan untuk melakukan mukjizat. Tetapi yang kami beritakan itu yang lebih penting. Kami ini seperti bejana tanah liat yang dianugerahi harta rohani yang begitu besar itu. Maka ada isi dan ada wadahnya. Itu ada di ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ya, kami tidak memberitakan wadahnya. Karena kami ini siapa? Kami ini hanya bejana tanah liat. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sehingga yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Yesus. Itu adalah harta rohani tadi. Sementara kami ini tidak kami beritakan karena kami ini hanya bejana tanah liat yang rapuh itu. Tetapi justru di dalam diri kami yang rapuh ini Allah memberikan harta rohani yang begitu berharga itu. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Maka kembali Paulus itu mengatakan kalau kita bermegah, jangan bermegah pada hal-hal duniawi. Jangan bermegah karena Paulus. Jangan bermegah karena Apolos. Jangan bermegah karena Kefas. Karena kami-kami ini hanya seperti bejana tanah liat ini. Yang utama adalah Injil yang kami beritakan. Yang utama adalah Yesus yang kami beritakan. Maka kalau kalian bermegah, jangan bermegah atas kami, tetapi bermegah atas Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kehidupan. Tinggal kembali ke prinsip awal Paulus, termasuk dalam hal membanding-bandingkan rasul yang satu dengan rasul yang lain. Jangan kamu lakukan itu. Ya, karena yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Saya hanya menanam. Apolos itu hanya meneruskan pemberitaan Injil saya di Korintus. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Dengan demikian, kalau kita bermegah, jangan bermegah atas hal-hal lahiriah. Kalau kamu bermegah atas gurumu, jangan hanya pikir karena gurumu itu fasih berbicara. Karena gurumu itu bisa berfilsafat. Karena gurumu itu bisa melakukan mukjizat. Karena gurumu itu punya banyak murid, punya banyak penghasilan. Tetapi yang selalu dinilai adalah apakah gurumu itu memberitakan Yesus? Ataukah seperti kata Paulus, mereka justru memberitakan Yesus yang lain. Mereka memberitakan Injil yang lain yang sebetulnya bukan Injil. Maka ciri seorang guru yang baik adalah yang diberitakan bukan dirinya sendiri. Tetapi yang diberitakan adalah Yesus. Nah, ini pasti juga semangat yang nanti akan menjadi semangat pemberitaan kita. Ya, kita mungkin menjadi guru, kita menjadi pengkhotbah, menjadi imam, menjadi apapun lah pemberita Injil. Dan yang utama di dalam pemberitaan kita pasti bukan diri kita sendiri. Secara manusiawi, ya kita pasti akan mengharapkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Entah pujian, penghargaan, tepuk tangan, ya itu selalu kita harapkan. Tetapi di dalam setiap pemberitaan apa yang dikatakan oleh Paulus itu selalu menjadi kunci bahwa yang saya beritakan adalah Injil. Yang saya beritakan adalah Kristus. Bukan diri saya sendiri. Saya memberitakan Injil demi Injil itu. Bukan demi motif-motif finansial untuk diri kita sendiri misalnya. Maka itu semangat kerasulan yang untuk saya masih sangat relevan untuk kita perhatikan juga sampai pada saat kita sekarang ini. Baik, itu bahan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Apakah ada hal yang mau ditanyakan lebih dahulu? Tidak, kalau tidak silakan Anda menggunakan waktu sendiri. Dan hal terakhir yang akan kita bahas adalah satu pokok yang ada di surat Roma. Masih soal membanggakan yang satu di atas yang lain.
Yang dibanggakan adalah kelompok. Ya, di dalam surat Roma itu ada suatu persoalan ketika jemaat Kristen Roma, jemaat Kristen dari kelompok Roma non-Yahudi semakin lama justru menjadi semakin kuat dan besar. Sementara jemaat Kristen dari kelompok Yahudi itu semakin lama semakin kecil. Nah, maka ini tidak imbang. Mereka menjadi kelompok yang kuat, ini menjadi kelompok yang lemah. Nah, kelompok yang kuat ini merasa kelompok yang lemah ini tidak ada apa-apanya. Mereka itu bukan siapa-siapa. Allah sudah beralih, meninggalkan Israel untuk berpihak pada kita, orang-orang bukan Yahudi. Nah, Paulus melihat situasi seperti itu. Maka Paulus menjelaskan bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang Yahudi ini. Kita memang sekarang kelompok yang besar di dalam kekristenan. Mereka memang kelompok kecil. Tapi bagaimana kita harus bersikap pada mereka yang kecil ini, yang kita anggap sebagai kelompok yang lemah ini. Nah, Paulus akan membahas itu secara khusus di surat Roma bab 9 sampai 11. Maka silakan nanti dipersiapkan surat kepada jemaat di Roma bab 9 sampai 11. Ini janji Israel, ya, pilihan atas Israel. Bagaimana Paulus menjelaskan hubungan yang seharusnya terjadi. Dan ini ide yang bagus yang nanti akan kita lihat di dalam bagian ini. Maka silakan bagian terakhir dari buku ini bisa dibaca, itu surat Roma halaman 111 sampai akhir. Tetapi bahan yang akan kita pelajari secara khusus dari surat Roma hanya bab 9 sampai 11. Yang lain-lain itu praktis isi surat Roma itu mengulang lagi pokok-pokok teologi, pokok-pokok pastoral yang sudah ada di surat-surat sebelumnya. Ya, karena kita kan tahu surat Roma itu seperti ya surat pengantar. Ya, Paulus akan pergi ke kota Roma dan dia memberi surat pengantar, memperkenalkan dirinya, siapa dia, apa ajaran-ajaran pokoknya. Maka kembali ajaran pokok seperti dibenarkan karena iman yang sudah dibahas di Galatia itu akan diambil lagi oleh Paulus, dibahas di situ. Identitas dia sebagai rasul yang sudah banyak ada di Filipi, ada di Galatia, ada juga di Korintus ini akan diambil lagi di situ. Maka suasananya sama. Yang berbeda, sesuatu yang baru itu adalah apa yang tadi ada di bab 9 sampai 11 tentang bagaimana relasi antara gereja dari kelompok Yahudi dengan kelompok non-Yahudi. Kelompok Yahudi yang menjadi kelompok yang kecil dan kelompok non-Yahudi yang pada akhirnya menjadi kelompok yang sangat besar berkat pemberitaan Injil oleh Paulus dan teman-temannya. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kita minggu yang akan datang. Oke, teman-teman, kalau tidak ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan menggunakan waktu selanjutnya untuk studi pribadi. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Terima kasih, Romo. Terima kasih.